Kepada yang terhormat Ibu Igusti Ayu Sri Diana Putri, SKM MPH, selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi, dan teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Adiwardani dari kelas 2C dengan NIM P071341200097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi dalam organisasi. Adapun subbab yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian komunikasi organisasi. Kedua, fungsi komunikasi organisasi. Ketiga, jenis-jenis gaya komunikasi organisasi. Keempat, proses komunikasi dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya, dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Fungsi komunikasi organisasi. Menurut Sanjaja pada tahun 1994, fungsi komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi informatif. Fungsi ini yaitu organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam organisasi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Fungsi ini merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada perintah kepada bawahannya. Hal ini dikarenakan karena asumsi terkait penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi integratif. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pengerjaannya dengan baik. Jenis-jenis gaya komunikasi dalam organisasi di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah gaya komunikasi mengendalikan. Gaya komunikasi mengendalikan dalam bahasa Inggris the controlling style ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini terkenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Gaya komunikasi yang kedua yaitu komunikasi dua arah. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi, the equalitarian style, dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Gaya komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi berstruktur. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan, guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi. Kemudian gaya komunikasi yang keempat yaitu komunikasi dinamis. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaan berorientasi pada tindakan atau action oriented.
Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini untuk menstimulasi atau merangsang pekerja atau karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik. Gaya komunikasi yang kelima adalah the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Meskipun pengirim pesan atau sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Gaya komunikasi yang terakhir adalah the withdrawal style. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan, sehingga pekerjaan dapat berjalan. Adapun 4 dimensi komunikasi dalam organisasi yaitu downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tatanan manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Yang kedua yaitu upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Yang ketiga adalah horizontal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Yang keempat adalah internal communication, yaitu tindakan komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Proses komunikasi dalam organisasi yang kedua adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antar pemimpin organisasi atau perusahaan dengan khalayak audiens di luar organisasi. Jadi, dari semua yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Fungsi komunikasi menurut Sanjaja ada 4, yaitu fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Adapun jenis-jenis gaya komunikasi yaitu komunikasi mengendalikan, komunikasi dua arah, komunikasi berstruktur, komunikasi dinamis, the relinquishing style, dan withdrawal style. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi dalam organisasi. Saya harap apa yang saya sampaikan dan jelaskan dapat bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.